Kami mau mengingat kebaikan Tuhan hari ini. Thank you Lord Jesus. Mari ingat kebaikan Tuhan sudah. Thank you Lord. Terus izinkan hidupmu dikerjakan oleh firman. Kau menjadi gereja yang dewasa. Alam maut tidak menguasai saudara. Ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, iri hati, kedengkian, semua pekerjaan setan. Hari ini engkau dibebaskan karena engkau menemukan rahasia bahwa Kristus ada di dalam. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Tempat ini tidak terhubung dengan yang lain. Roh anak itu membuat engkau bergairah sore ini. Roh anak itu membuat engkau menyembah dan terhubung dengan tangga. Mari naikkan korban syukur. Naikkan korban syukur. Mari sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Yes. Sembah Dia. Sembah Dia. Oh
Biar hadirat-Mu menjamah setiap terima kasih Roh Kudus. Layakan kami Tuhan untuk menerima firman. Kau melatih pendengaran kami untuk mendengar firman, mempersiapkan bejana hati kami untuk memberikan tempat yang terbaik di hati kami, yaitu firman yang hidup yang terus mendewasakan kami. Terima kasih Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan firman yang keluar dari mulut Allah, dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bawa kami untuk melakukan firman. Kami mau hidup untuk melakukan firman. Terima kasih Tuhan. Hamba minta Spirit of Revolution mengalir, Spirit of Understanding mengalir di tempat ini. Kami menerima penyikapan pewahyuan dari rumah Tuhan. Hamba memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk bekerja hari ini. Kami memberi karena kami sudah diberkati, dan apa yang kami beri hari ini adalah hidup kami, adalah tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu. Itu ibadah kami yang sejati. Biar Engkau bukakan rahasia dalam ibadah hari ini, di dalam nama Yesus. Yang rindu dengar firman sama-sama dengan saya, kita berkata amin. Akan duduk. Oke, shalom. Cari tempat yang baik, saudara duduk. Karakter saudara berubah di tempat ini. Yang terpenting karakter saudara. Karena yang Tuhan mau karakter. Kita meninggalkan perbuatan dosa. Firman menyelesaikan setiap perbuatan dosa akibat kesalahan Adam dan Hawa di Taman Eden. Karakter saudara berubah. Adik, semakin mama dan papa senang dengan karakter kalian di dalam rumah. Jadi rajin. Saya bersyukur kalau karakter saudara berubah. Berarti saudara itu bertumbuh secara rohani. Bilang amin. Kalau saya tanya saudara bertumbuh, tapi saudara bilang iya, amin, tapi karakter saudara belum berubah, berarti saudara stuck. Amin. Jadi kalau saudara terus bertumbuh dan karakter saudara berubah, saudara akan menerima janji Tuhan. Bilang amin. Haleluya. Ada orang baru ini. Dulu dia mau kesini ngoni dua. Sini. Dulu saya Pastor Steri. Apa aja? Ya ada dulu sini. Dulu di muka itu tersuruh pulang. Apa dulu di muka sini. Pakai biru. Kalau datang di Cirebon, bilang pengantin kalau biru ini. Ada sukacita bagus saudara. Lebih keren Brian. Dahsyat. Bapak saudara bertumbuh. Mengalami pertumbuhan di tempat ini.
Saudara tahu waktu setan sudah sangat singkat. Bilang amin. Makanya dia biarkan dengan urusannya. Amin. Biarkan dia dengan tugas-tugasnya. Jangan pusing dengan urusan setan. Amin. Coba lihat Wahyu 12 ayat 12. Karena kadang kita terlalu sibuk dengan urusan setan. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Saya dan saudara di dalam sorga hari ini. Amin. Bilang amin. Kita bukan sorga yang seperti yang kita bayangkan, tapi secara heaven, sorga itu dia turun menjadi heavenly life. Kita mengalami realita itu. Biar celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi karena waktunya sudah singkat, dia sementara melakukan sistemnya, sementara melakukan pekerjaannya. Dan saya saudara harus sadar, saya dan saudara tidak ada di dalam sistem ini. Amin. Kita dan saya dan saudara tidak berada di dalam sistem ini. Saya dan saudara di luar. Makanya biarkan dia bekerja. Dan hari ini saya dan saudara fokus dengan pertumbuhan rohani saudara. Ada satu ibu bilang begini, pastor, siapa tapi doa tuanya pernah jawab. Haleluya. Siapa tapi hidup tidak pernah berubah. Siapa tapi hidup tidak pernah dipulihkan. Haleluya. Tapi Bapak pernah bilang begini, Bapak perjalanan rohani jauh, sejauh. Tidak. Kelihatan jauh. Sepertinya berjalan tapi terputar-putar di padang gurun. Bilang amin. Ada orang pikir perjalanan rohani sudah jauh, bertahun-tahun. Dia tahu dia sudah di dalam gereja karismatik, tepuk-tepuk tangan, kepenuhan roh, bergetar-getar, ada nubuatan, hai. Aku. Dan mereka pikir itulah pekerjaan Tuhan. Tuhan lagi fokus untuk apa? Kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Tapi Bapak bilang, tapi perjalanan rohani sejauh. Karena dari tahun 94 dia bertobat. Bukan dilihat seberapa lama engkau melewati baptisan air. Haleluya. Generasi yang ada di Mesir waktu dibawa oleh Musa keluar dari sana, secara geografis mereka terpindah melewati baptisan air, yaitu apa? Sebuah terowongan air yang besar yang namanya Laut Teberau. Tapi lihat, 40 tahun setelah mereka melewati itu, merekanya terputar-putar di area itu. Merekanya terputar-putar di padang gurun dan menggerutu. Haleluya. Gereja harus keluar dari sana. Amin. Padang gurun perlu, tapi tidak selamanya di padang gurun. Waktu saudara fokus dengan pertumbuhan rohani, saudara akan lihat mulut saudara berubah, perkataan saudara berubah, cara berpikir saudara berubah, tingkah laku saudara berubah, karakter saudara berubah. Kenapa saudara didewasakan? Bilang amin. Hari ini kalau saudara tidak menerima firman dan mendapatkan tempat di hati firman itu, saudara akan jadi sama. Kelihatan rohani, tapi terputar-putar di area itu. Amin. Mindset akan berubah. Karena rahasia yang didiamkan itu sudah dibuka hari ini. Bilang amin. Saudara tahu sebelum menjadi butterfly, ada kepompong, ada ulat, namanya ulat bulu. Bentuknya sangat mengerikan, jelek. Haleluya. Sebelum menjadi kupu-kupu yang indah ada proses, saudara. Bilang amin. Dan saya dan saudara tidak akan menjadi yang lain. Saya dan saudara tidak akan menjadi satria wajah hitam. Ini Anda tetap menjadi serupa dan segambar. Lewat proses. Makanya saudara jangan fokus dengan penambahan. Haleluya. Lihat nih,
Hari ini orang terlalu fokus dengan penambahan. Padahal itu sebenarnya itu penyediaan Tuhan. Semua Tuhan pasti siapkan waktu kita berkarakter Kristus menjadi serupa. Amin. Laki-laki kalau banyak doi pembagilah. Amin. Pembagilah. Perempuan kalau pegang doi pandang enten mama mantu. Makanya Tuhan bentuk orang, proses orang. Berubah dulu oleh pembaruan budimu. Waktu pola berpikir diubah, cara berpikir diubah, mindset diubah, perkataan berubah. Amin. Om Tato, pamomake sekali Kifon. Pamomake kali kita. Lihat hari ini bisa menyampaikan kebenaran. Kenapa? Bukan cuma mengalami baptisan air dan selesai. Mau dibentuk. Amin. Dan akhirnya mengalami perubahan cara berpikir. Itu dulu. Amin. Supaya doamu dijawab. Saudara jangan puji Tuhan dengan doa puasa. Tidak bisa. Saudara bikin firman, doamu akan dijawab. Bahkan Bapa yang kita sembah tanpa kita minta, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Yang penting kita buat firman dulu. Bilang amin. Dan iblis sementara bekerja hari ini, biarkan dia bekerja. Amin. Dan fokus kita dulu untuk pertumbuhan rohani kita, supaya kita menjadi karakter seperti Kristus. Bilang amin. Roma 8 ayat berapa? 29. Coba. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Proses kita membuat kita menjadi serupa, bukan jadi orang kaya. Kevin jadi pengacara itu cuma bonus. Pastor jadi gembala itu cuma bonus. Tapi tujuan kita menjadi serupa dengan gambarannya. Bilang amin. Itu goal saya dan saudara hari ini. Itu akan dilihat. Dan di dalam rumah kalian akan mengalami itu. Lihat anak-anak akan mengalami. Mereka akan menghormati orang tua. Orang tua disegani. Ada Pastor PK Manakan titip di rumah 2 anak. Ini anak ini satu kuliah di Unsrat, satu kuliah di Bahumar. Karena dia cewek di Tomohon, paling banyak dia ke Tomohon. Karena ini kuliah di mana? Tomohon atau di Manado? Makanya kita bilang jangan dulu batunangan. Gitu. Banyak Pastor Petamang. Karena dia tahu sayang di PCW, dia antar di PCW kuliah di Unklap. Setiap hari dari Malalayang air Madidi, Malalayang air Madidi, Malalayang air 4 tahun. Tuh cewek pelulus, kok tuh cewek nikah dengan orang lain. Dia bilang begini, Pak Tamang, tamu pemabu, Fon. Mau rusak kita ini, Fon. Kemahiran tapi perjalanan hidup jadi begini, Fon. Terus sudah tawa-tawa pengen. Dia sudah lihat tuh jembatan tuh di Malalayang, dia bilang tambah jatuh. Jangan. Masih panjang nabi hidup, nggak bikin pendek. Kayaknya dulu bertunangan. Perbincangan apa-apa nanti SMA nyandak jangan. Nanti so kerja dulu. Bikin sanang dulu, papa dan mama. Baru mau nih boleh bikin sanang orang di anak. Dan ada ubah nih budaya kota ini. Mau nih bukan orang barat. 14 tahun sudah ada virgin. Orang tak mau bicara ini. Ya ada kitanya ada. Seks itu tidak bisa di bawah umur. Tidak ada. Alkitab tidak tulis seks di bawah umur. Seks itu kudus. Waktu adik-adik itu diikat menjadi suami istri. Masih 13 coba donci. Ini bikin susah orang tua. Lain belum dapat haid so berubah. Amin. Orang tua bilang kicing belum tre. Orang tak mau bicara begini enggak. Orang tapi tanggung jawab.
Kita waktu menghadap takhta pengadilan, kita pertanggungjawabkan, bro. Makanya kita lebih baik bicara begini. Nggak suka silakan. Bilang amin. Masih 15 suka seks bebas. Ini pikiran. Nggak ada. Orang Kristen nggak ada seks bebas. Nanti ngoni seks itu indah, kudus. Nanti dengan ngoni pasangan diberkati. Oh cuma pegang tangan, dari pegang tangan dia mulai sampai di atas. Makanya jangan. Sudah Jo, Pastor Kibon solewat. Di bibir pantai dari ujung sana sampai ujung sana kita petampa dulu. Ibu kembali ke pica. Tadi sudah Jo. Nggak ada guna. Ini cuma karena kasih karunia Pastor Kibon. Kalau nyanda penjual gohu di bawah pohon, tasmir di hub. Jangan nih. Ada sukacita? Amin. Adik-adik ada sukacita? Amin. Betul ini Pastor bilang. Yang ada. Orang bilang peserta seks takut di dalam ibadah. Padahal mesti bicara ini. Karena ini setan yang pakai. Setan kan jalankan itu. Setan itu tidak bisa bikin apa-apa. Dia tidak ada produk apa-apa selain dosa. Seks itu bukan dosa. Kalau dilakukan dalam kebenaran. Seks itu menjadi dosa. Waktu kita melakukan kesalahan di luar kebenaran. Seks kudus. Bilang amin. Mau baru bisa seks nanti so diberkati di gereja. Lihat tapi muka. Supaya nanti kita yang berkati pemuda. Sampai hari ini kita belum berkati orang. Pak Wajo nanti berkati. Bilang amin. Di gereja kan orang formal-formal. Bicara yang indah-indah, cantik-cantik, manis-manis, tidak mengecewakan. Di sini kecewa silakan. Begitu. Karena tugas sebagai imam itu, sebagai gembala, itu berat, saudara. Kita kalau bilang baku nego dan Tuhan lebih baik kita jadi orang biasa. Jadi pengacara seperti Kevin. Dia baku kaki sadap, dia bikin sesuatu yang apa-apa. Kita kalau bikin salah, habis. Bilang amin. Habis kita kalau kita bikin salah. Kamu jaga hidup, imam itu harus kudus. Imam kalau saya kudus, bukan imam. Ya gitu. Ada pertanyaan sebelum Pastor lanjut. Siapa tahu nama Wakil Presiden Indonesia? Banyak orang yang tahu. Ada orang namanya Aruf. Itu. Dia itu salah satu presiden yang terlalu banyak tapaki. Cuma jangan hari ini Bapak Saudara. Kau harus menjadi gereja yang suluk, menjadi gereja yang dewasa, gereja yang akan berdampak. Gitu. Makanya pastor tidak terlalu semangat untuk orang tua, karena orang tua pemasa sesama dengan setan, tidak lama. Begitu. So singkat. Lebih baik kita bicara pada anak muda, karena anak muda masih boleh tembus sampai 2 dekade. Amin. Ini 2024, 2045 masih dapat ya. Kalau ini sudah selesai pertandingan. Bilang amin. Makanya pastor itu dipilih dari sejak muda untuk berdiri di kota ini jadi gembala. Makanya jangan heran anak-anak muda datang, karena mempersiapkan mereka. Amin. Nah gitu. Supaya orang tahu. Tahan. Nah gitu. Jangan coba-coba. Itu dosa. 2 Korintus 3 ayat 18 deh. Lihat, ini tujuan kita. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh. Bilang yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa. Tujuan kita bukan menjadi orang kaya. Tujuan kita bukan menjadi orang sukses.
Orang kalau dia menjadi serupa dengan Tuhan, pasti dia berhasil. Perjalanan rohaninya tidak akan terputar-putar di padang gurun. Hari ini orang bilang begini, bagaimana pastor? Pak pendeta, kau kasih yang bagaimana? Tasu berdoa, tasu datang ibadah. Haleluya. Siapa belum berubah tapi suami? Siapa belum berubah kita tapi anak? Haleluya. Wow. Bapak Ibu sudah lihat perubahan itu akan terjadi waktu saudara fokus dengan hidup saudara dulu, untuk saudara jadi dewasa. Lihat waktu pastor dewasa, pastor pe istri hari ini saya duduk. Dulu nintau dia aja duduk di muka begini. Betul enggak? Kayak pengen tak tahu bro. Nintau duduk di muka. Dia bilang kita pendeta Siti. Betul, saudara. Lihat, kita tidak pusing dengan perkataan. Amin. Karena setan sudah tidak lama lagi dia bekerja di muka bumi ini. Kalau orang cuma fokus dengan istri perkataan, dengan di dalam rumah respon terhadap pertumbuhan rohani saya dan saudara gagal untuk menjadi serupa. Bilang amin. Coba kalau saudara terus fokus dengan pertumbuhan rohani. Haleluya. Saudara akan berubah. Amin. Amin. Saudara akan berubah. Lihat waktu saudara berhasil, adik-adik boleh 2-3 kali ke salon 1 minggu. Biar ngoni hitam boleh jadi putih, ngoni kribo boleh jadi lurus. Amin. Kita petamang kepada peri kita, kasihan kita, tolong nampak kita sama derita, kasihan kita. Kita dah bertahan cuma karena anak. Gitu. Amin. Jadi banyak keluarga hari ini cuma bertahan bukan karena firman, karena anak. Mau jadi apa nih keluarga rumah tangga kalau cuma karena anak? Orang mempertahankan, orang hidup rumah tangga ini. Orang bertahan. Kita bertahan karena tapi suami luar biasa, tapi istri luar biasa, seperti pintu gerbang dia. Kita bertahan kesian cuma karena tapi anak. Kenapa kesian baru lahir anak ketiga? So 3 anak mau apa nih? Karena saudara tidak fokus untuk bertumbuh. Saudara tidak fokus untuk berubah. Berubah dulu saudara. Suamimu akan berubah. Suami berubah oleh karena kelakuan istri. Amin. Karena kita sekarang sejeli mau dengar curhatan. Kadang ibu-ibu pastor tapi suami begini-begini. Serta cek. Ada ibu-ibu yang marah dengan. Iya toh, jadi mesti jeli. Makanya firman datang. Suami itu boleh berubah atas kelakuan istri. Berarti dituntut istri dalam hal ini. Kalau istri berubah, suami berubah. Ketika hidup rukun dan damai, biar firman jelas. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Gak perlu minta saudara. Berarti berkat ini datang waktu orang bikin firman. Seiring berjalan waktu, orang terus bertumbuh. Kita kok bertobat dari tahun 73. Nah masalah tuh tahun 73 di tahun 2003 dan tahun 2023. Amin. Pastor selalu bilang begini, jangan lihat kondisimu hari ini, keadaanmu hari ini, keadaan akan berubah. Amin. Kadang kita selalu pusing dengan membandingkan hidup orang lain. Orang dah fokus, dah lihat bagaimana orang kehidupan hari ini, bagaimana orang minggu lalu. Amin. Bagaimana orang 2 bulan lalu, bagaimana orang rohani tahun lalu, dan sampai hari ini. Yang fokus kerohanianmu, bukan kemiskinanmu, kesusahanmu. Itu akan selesai nantinya. Bilang amin. Lu kasih yang pastor, so dipijang makan, ya ada makanan. Sampai malam, sudah makan malam, ya ada makanan. Bilang amin. Ya
Tidak ada makanan karena memangnya ada. Dan keadaan itu sudah tidak ada lagi hari ini. Keadaan akan berubah, woi. Keadaan akan berubah. Keadaan itu akan berubah. Gitu. Makanya lebih banyak datang kita kali dulu Tuhan. Ada anak-anak rohani yang mulai dewasa. Kaki datang ini masih bayi-bayi rohani. Mesti menyesuaikan dulu dengan yang masih belum kuat dewasa. Jadi pengajaran firman itu mesti teratur. Kalau kita pukul rata, Allah cilaka. Masa bayi semua makan bidis? Bilang amin. Harus makan sesuai dengan takarannya. Gitu. Bilang amin. Sudah lihat. Ulat waktu jadi kepompong dan jadi kupu-kupu itu proses. Bilang amin. Dan saya dan saudara tidak mau jadi yang lain selain serupa dengan dia. Saudara tahu tujuan saudara? Apalagi sudah tidak lama. Itu umur so pendek. Dia juga kalau so 60, so kurang 20, so paling lama 20. So paling cepat 10. Iya kan? No, kalau so tinggal begitu, so injury time begitu. Kayak juga bagus-bagus. Dengar juga firman betul-betul. Amin. Supaya gol. Gitu, finish strong. Gitu. Haleluya. Semua sudah buat perjamuan? Sudah perjamuan? Yang belum dapat angkat tangan. Masih banyak, sedikit. Ada yang di sini sudah apa? Perjamuan. Saudara tahu perjamuan ini mengingatkan dua hal. Pertama, mengingatkan tentang kemenangan Yesus. Amin. Dan yang kedua, mengingatkan tentang kekalahan setan. Makanya setan itu paling tidak suka kalau orang mau bikin perjamuan kudus. Sudah juga mesti ingat itu. Coba orang hal-hal yang luka, amin. Kalau orang ingat ulang, pasti orang sudah juga ingat itu. Jadi waktu orang bikin perjamuan kudus, orang sementara mengingatkan setan bahwa setan sudah kalah. Amin. Supaya semua kesakitan, semua kebodohan itu sudah dijatuhi ke dalam tubuh Yesus. Supaya kita tidak ada lagi sakit, tidak ada iri hati, tidak ada lagi kecewa, sakit hati. Kita harus selesai dengan itu. Bilang amin. Supaya kita berubah hari ini. Ringan ini hidup, saudara. Bilang ringan. Ringan. Dulu pastor pikir ini hidup berat sekali. Apalagi datang ini tim dulu, rupa-rupa orang. Ini karakter semua, kita bilang, oh Tuhan, kita mau menghadap orang-orang begini Tuhan habis. Tiap hari tapi papa, tapi mama, dan tapi adik bakal lain. Karena ada dua anak. Jadi tapi mama, pe adik, pe anak, bawa di rumah, kon titip, dondo ini kuliah. Kon dondo pe karakter memang, Jam bangun dong masih tidur. Jam tidur dong bangun. Tiap hari. Apalagi kalau kita sudah datang. Kifon coba ngana bicara akan. Bapak ibu saudara. Karakter itu kalau tidak diubah oleh firman. Saudara akan tetap tinggal di padang gurun. Banyak orang mati di padang gurun. Bilang amin. Banyak orang sampai mati di padang gurun. Dia tidak selesai dengan padang gurun. Dia terus terputar-putar di area itu, kecewa. Ikatan belenggu dosa tidak pernah selesai. Lihat coba balik ayat 16. Tetapi apa
apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Amin. Selubung itu harus diangkat. Cara berpikir yang lama, cara pandang yang lama, mau berjalan dengan keinginan kita, itu harus diambil semua. Dan izinkan Tuhan membawa kita dengan tuntunan firman dan roh-Nya. Itu kuk yang dari Tuhan. Amin. Matius 11 ayat 28, 29, 30. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Coba lihat kalau orang dalam tuntunan Tuhan, jalan saja. Pastor P perjalanan rohani dari 2016 sampai hari ini, 2019 sampai hari ini. Wih, jalan saja. Lihat satu-satu selesai. Mulai dari dosa, kesusahan, kesulitan, itu dia selesai satu demi satu. Dan tidak ada lagi stres. Hidup itu tenang. Amin. Semakin engkau tenang, semakin engkau menuju pada keserupaan. Semakin engkau gelisah, sekalipun engkau bilang engkau sudah lama dengan Tuhan, ikut Tuhan, hidup dalam pertobatan, tapi kalau engkau gelisah, khawatir, engkau terputar-putar di area padang gurun, dan engkau tidak pernah menyelesaikan area itu. Bilang amin. Lihat adik-adik semakin tenang. Tenang masalah jodoh, tenang masalah karir, tenang masalah studi, aman. Jalan saja di Tuhan. Sedangkan pastor nanti so menikah dulu baru dengan Tuhan. Apalagi ngoni, masih cewek, masih cowok, Tuhan akan membuat segala sesuatu yang luar biasa, indah pada waktunya. Bilang amin. Ayat 30 dia. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban ringan. Jadi ini hidup ternyata ringan. Kenapa jadi berat? Karena orang mau berjalan tanpa Tuhan. Amin. Lihat kalau orang pasang ini kuk ini, tidak perlu doa. Kalau bicara kebutuhan, keperluan, tidak perlu minta. Bilang amin. Tidak perlu minta. Yang penting orang pasang itu. Ini tuntunan. Jalan saja. Semua penyediaan akan terjadi. Semua supply yang dari sorga itu terus turun. Dan kita akan mendapatkan ketenangan. Kunci hidup ini aman waktu kita tenang. Makan tenang. Tidur tenang. Amin. Baca Alkitab tenang. Saudara lihat, ini cuma sederhana, mari saudara mesti uji ini. Cuma saudara membaca Alkitab, saudara gelisah. Berarti saudara masih banyak mengalami peperangan rohani. Apalagi saudara mengantuk. Cuma mulai baca firman dan saudara tenang. Saudara tahu, dulu waktu pastor belum menerima pewahyuan Kristus, banyak firman yang terlewat. Kenapa? Karena di setiap firman ini ada misteri. Ada rahasia yang harus dibuka. Tapi kalau tidak terbuka, itu firman cuma lewat. Bilang amin. Makanya orang tidak bergairah baca firman. Yang tidak beda, lebih baik baca koran. Lebih baik baca hari-hari ini informasi tentang kematian Vina. Banyak orang ikut itu karena mencari tahu di misteri. Seperti apa? Iya toh, kalau orang hukum, orang mesti bedah dari awal. Bagaimana orang temukan dulu bukti petunjuk dan 2 alat bukti sehingga ada penetapan tersangka. Bagaimana om? Ini hakim dan pengacara ada cara bedah. No hari ini kalau orang tidak diberikan pemahaman, pewahyuan, kalau
kalau kita baca firman cuma lewat. Nyana muta singgah. Kita kalau baca satu perikop itu boleh satu hari kita balik-balik di situ. Karena banyak sekali hal yang Tuhan singkapkan, bukakan. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16 bilang apa, lihat. Jadi jika aku ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Makanya kalau ibadah tidak dibukakan sebuah rahasia, berarti itu bukan ibadah. Karena di dalam ibadah ada janji, ada kebenaran, ada rahasia yang akan dibukakan. Haleluya. Saudara kalau sudah mengerti tentang kehidupan roh, saudara akan terputar-putar di padang gurun. Saudara tidak akan beres dengan sakit hati, saudara tidak akan beres dengan kekecewaan. Karena setan bergerak di area itu. Dan akhirnya kita masuk dalam sistem pergerakan setan. Setan bawa orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Terus terputar-putar dengan area itu. Lihat hari ini kalau Kristus disingkapkan. Waktu saudara baca Alkitab, saudara menerima konfirmasi. Waktu saudara datang di ibadah seperti malam ini, saudara mendapatkan peneguhan. Amin. Coba lihat anak-anak rohani, tim. Sekarang hari ini waktu Bapak Ibu Saudara baca firman, beda enggak? Karena Kristus sudah disampaikan. Kristus sudah dibukakan. Kalau dulu Om Tato tre-tre itu, nyandak mengerti. Amin. Ingin tahu, baca dari silsilah Yesus, Yesus keturunan Daud. Ternyata ada keturunan Rahab. Siapa kong Rahab boleh tapaki? Ternyata Rahab masuk dalam gelombang lawatan Israel. Dia menangkap semua yang ilahi dari Tuhan. Waktu ada pengintai datang, dia menolong. Dia mempersiapkan jalan. Seperti Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan untuk lawatan Tuhan, untuk kedatangan Mesias. Orang-orang yang terus terhubung dengan Tuhan akan menerima konfirmasi seperti itu. Makanya rahasia itu dibukakan. Amin. Amin. Roma 16 ayat 25 coba. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Rahasia apa? 1 Kolose 1 ayat 13. 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ini rahasia saudara. Hari ini rahasianya saudara jangan fokus dengan pekerjaan setan. Karena kuasa setan semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Dan hari ini saudara, posisi saudara sudah dipindahkan di dalam terangnya, di dalam kerajaan anaknya. Sehingga sistem kerajaan Allah itu akan beroperasi dalam hidupmu. Amin. Kalian anak-anak muda akan menjadi representatif of Christ Kingdom. Itu akan berakselerasi dalam hidup. Kau akan berdampak. Kau akan berdiri ada sesuatu yang mengalir. Dan itu akan menjadi realita hidupmu. Tidak perlu seperti orang-orang lain manuver kiri kanan, jilat kiri kanan. Kalau Tuhan buka jalan, tangan Tuhan menyertai. Kau akan melihat setiap langkah hidupmu itu diatur oleh Tuhan. Setiap pergerakan kakimu, langkah hidupmu, ada hikmat di sana, ada penyediaan-penyediaan yang luar biasa. Kau akan dibukakan banyak hal hari ini. Bilang amin. Ayat 14 bilang apa? Di dalam Dia memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Waktu gereja dipindahkan dari gelap mengalami kelahiran kembali, dosa harus dikelirkan. Bila amin. Roh Kudus waktu Dia datang lewat firman-Nya, dosa harus selesai. Ada penyelesaian dosa. Dosa harus selesai. Bila amin. Amin. Case is closed.
ditutup. Selesai, tidak ada kaitannya lagi. Itu rahasia. Bilang amin. Dosa selesai. Bilang amin. Kalau itu orang selesai, berarti itu orang sementara mengalami keserupaan. Lihat orang yang terus berfokus pada pertumbuhan rohani, ingin menjadi dewasa secara rohani. Jangan minta. Tuhan tahu. Daud bilang, jiwaku benar-benar menyadarinya. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Daud tidak pernah bermimpi jadi raja, tetapi rancangan Tuhan. Daud bilang, dari kandungan ibuku engkau sudah menenun aku. Aku bakal jadi anak. Engkau sudah mengurapi aku, menetapkan aku. Jadi hari ini kita jalan saja, ikut skenario Tuhan. Bilang amin. Kita sudah di-include, kita sudah dibayar lunas. Tinggal kita mendapatkan janji Tuhan hari ini. Waktu kita beres dan dewasa. Amin. Saudara, kalau masih dosa terus menghantui hidupmu, kau belum selesai di area itu. Gereja harus clear. Anak-anak muda harus clear dengan pornografi, dengan masturbasi, onani, harus clear. Bilang amin. Itu pintu setan untuk menuju kamu kepada seks bebas. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita. Penebusan itu, kematian Yesus di atas kayu salib, adalah penyelesaian dosa keturunan. Dosa di Taman Eden. Bilang amin. Di situ ada iri hati, kecewa, dengki. Kan tidak jelas kan. Contoh kakak adik. Itu secara garis keturunan adik kandung, kakak kandung. DP adik bikin rumah 2 tingkat, dia sakit hati. Apa yang DP kakak beli helikopter, dia sakit hati. Padahal satu darah. Itu dosa yang harus dikelirkan lewat mendengar firman. Kalau saudara tidak menaruh firman di tempat yang terbaik di hati saudara, Roh Kudus tidak akan menginsafkan hidupmu. Kenapa Tuhan menghakimi Israel di zaman dulu? Karena mereka tidak mau diinsafkan. Tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di dalam siapa? Di dalam Kristus. No, Kristus di dalam siapa hari ini? Di dalam mana? Oh, sini. Amin. No, berarti yang kita butuhkan yang di sorga pasti diberikan. Karena yang di sorga ada di sini. Bilang amin. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat 17, lihat. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Perhatikan pelan-pelan, Bapak Ibu Saudara akan mengerti. Segala sesuatu ada di mana? Dalam Dia. Jangan lupa. Segala sesuatu ada di dalam mana? Pastor sumber gelora Jumatnya dah. Haleluya. Ayat 18. Ialah kepala tubuh itu jemaat, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Perlahan lagi. Makanya Bapak Ibu Saudara hadir terus ya, untuk pertemuan berikut supaya lebih dalam pengajaran ini yang Pastor mau buka. Ini hari ada, besok nyanda, kaget timbul orang baru. Ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Ayat 20. Lihat. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga.
sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Bapak Ibu Saudara lihat, kutuk keturunan, kutuk di Taman Eden, semuanya itu ditujukan, ditanggungkan kepada tubuh Kristus. Sehingga semua selesai. Bagian kita hanya menerima janji Tuhan. Portal terbuka. Waktu Kristus ini dibukakan, rahasia ini disingkapkan, portal itu surga terbuka. Amin. Pastor, Pak Pendeta, kenapa taso berdoa, taso tumpang tangan, taso siram minyak urapan? Nyanda berubah karena Kristus belum dibukakan. Ayat 21 lihat. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Orang dah KKR, kita tukang sekempes ban. Dulu orang masih anak-anak. Kenapa orang dengan nape sana susetang-setang orang di dalam di kodi ini. Dah KKR dulu-dulu. Kenapa orang ini? Tuk jadi kempes tu ban. Jahat karena orang yang tahu kebenaran. Bilang amin. Lihat kesenum keluar begini habis ibadah pun jawab begini. Terus apa di situ? Orang cuma tertawa dari jauh. Gitu. Ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapan. Haleluya. Jadi generasi muda harus hidup kudus. Standar kekudusan. Capai dulu kekudusan. Firman itu akan disingkapkan. Firman tidak bisa dipelajari, tapi disingkapkan. Waktu adik-adik hidup kudus, firman itu dibuka. Engkau akan berhikmat, engkau akan bijaksana. Kenapa? Karena firman disingkapkan. Yang membuat kita itu kudus bukan karena kita, tapi karena firman yang kita terima. Karena janji Tuhan, kita tidak akan bercela dan bercacat di hadapannya. Ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kemarin ada satu anak bawa WA kita ulang, Pastor apa kabar? Pastor ada baik-baik? Iyo. Bagaimana kan adik kabar? Ada baik-baik. Terus suka pulang Pastor. Kalau terus mau pulang Pastor, terus mau pelayanan ulang di Pondok Daun juga. Saya bilang dia terus semangat. Apa yang Pastor ajarkan dulu, sekalipun orang bilang banyak sesat, backing itu. Kita nyanda ajar lain, kita nyanda suruh menipu, kita nyanda suruh ambil orang istri, kita cuma suruh pengoni doa puasa, pujian penyembahan, bangun mezbah, baca firman, berdoa setiap pagi. Itu jo backing adik. Dia bilang iyo Pastor, kita mau bantu semua melayani ulang di Pondok Daun. Gitu. Nanti satu waktu kalian akan mengingat pengajaran ini. Bahwa pengajaran ini penting dalam hidup perjalanan rohani kalian. Ini bukan perjalanan terputar-putar di padang gurun, tapi perjalanan membuat kalian untuk bukan cuma menerima janji seperti banyak orang, tapi menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Lihat ayat 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Bapak Ibu Saudara lihat, kalau menjadi pemimpin, jadi orang tua rohani, anak muda saudara. Ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari ini dengar firman, karena itu tugas Pastor Kifan untuk meneruskan firman ini. Kalau firman pernah terhalang, terhambat, tidak dibukakan, rahasia ini masih tertutup, hari ini firman itu dibukakan, diteruskan. Bapak Ibu Saudara bilang amin. Ya Rabbah.
Kak Marsha dan Brian seduduk manis begini. Dorang yang tahu kalau jadi pemimpin itu terus berdoa for orang. Makanya tugas pemimpin itu sangatlah berat. Makanya Pastor Kevin itu bekerja keras hari ini. Kadang kita berpikir, Tuhan, kemain. Enak gampang jadi pemimpin, apalagi pemimpin jemaat. Yang hari ini Bapak Ibu Saudara berpindah tempat. Saudara kan dulu ada gereja tuh. Gitu. Hanya pastor diserang pencuri-pencuri jemaat, ambil-ambil jemaat. Padahal pastornya pernah bikin begitu. Bilang amin. Amin. Tuhan yang membawa kalian ada di tempat Amin. untuk mendengar firman Kristus. Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara ada malam ini karena Tuhan yang bawa untuk mendengar firman. Gitu. Bukan pastor yang tarik-tarik jemaat. Ayat 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Apa yang dinyatakan hari ini? Ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu antara bangsa-bangsa, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan Allah. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara lihat, adik-adik dengar, Kristus ada di dalammu. Kristus itulah yang akan menyatakan rahasia. Rahasia hidup kita, baik besok, bulan depan, bahkan untuk selama-lamanya. Jalan yang akan kita tempuh, seperti Yosua berkata, jalan yang belum aku tempuh, Tuhan akan membuka semuanya. Kau akan menjadi generasi Yosua, generasi yang akan menduduki tanah Kanaan. Bilang amin. Makanya generasi Yosua dipersiapkan hari ini. Makanya ibu-ibu, kalian akan dimunculkan. Mental kalian akan menjadi seperti Rahab. Bukan dosa Rahab, tapi hati Rahab untuk menangkap semua lawatan Tuhan, menangkap semua rencana Tuhan. Gitu. Kalau Rahab lihat, kalau Rahab nyanda sembunyikan itu orang-orang itu dua pengintai, keselamatan tidak akan datang kepada keluarganya. Bilang amin. Lihat waktu Rahab bilang, masuk cuma naik di atas, tapi bikin perjanjian. Apa itu? Kalau kita bisa selamatkan nguni seisi rumah lewat kain kernisi, ngana lepas di jendela. Orang lihat itu. Waktu orang lihat itu, kamu dan seisi rumah akan diselamatkan. Bilang amin. Lihat, mari Rahab. Percaya hari ini. Amin. Ibu Neni percaya saja. Embo tenang saja. Begitu. Tangkap saja semua yang dari Tuhan. Suamimu, anak-anakmu, keluarga besarmu akan diselamatkan oleh Tuhan. Bilang amin. Haleluya. Siapa mereka itu? Saya dan saudara. Tuhan mau kasih tahu ini, betapa kaya dan mulianya rasa itu di antara bangsa-bangsa. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan Allah. Kristus inilah yang akan membawa engkau mendapatkan kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pemuda ini ayat terakhir sudah. Barang semua masuk dalam perjamuan kudus. Matius berapa itu? 6 ayat berapa? Matius 6 ayat berapa itu? Kerajaan Allah itu. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu. Ini pastor teruskan pengajaran minggu lalu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara tidak bisa mencari kerajaan Allah tanpa menemukan rumah Tuhan. Bilang amin. Saudara sudah menemukan rumah Tuhan malam hari ini. Hari ini saudara sudah ada di tempat yang benar. Dan dari sinilah, bukan karena pastor, tapi dari Tuhan,
yang akan menyuplai semua yang kita butuhkan. Saudara akan menerima kerajaan Allah. Carilah, maka engkau akan menemukan kerajaan Allah dan menemukan kebenarannya. Saudara tidak akan fokus dengan penambahan, tapi fokus dengan tujuan. Apa yang Anda capai hari ini adalah keserupaan. Saudara menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Hei, bilang tujuan akhir, serupa dan segambar. Amin. Di sini. Saudara, satu kali lagi pastor ingatkan ini. Saudara, tujuan saudara bukan utang lunas. Tujuan saudara jadi serupa dan segambar. Lihat saudara, Tuhan buka pintu yang baru. Amin. Lihat aktivitas malaikat akan bekerja. Malaikat akan menolong saudara. Karena malaikat terus dengar firman. Apa yang firman keluar itu yang malaikat kerjakan. Lewat kuasa firman dan Roh Kudus. Malaikat itu jadi pembantu. Kayaknya orang itu jadi kumpulan Sion. Beribu-ribu malaikat. Coba lihat kiri kanan. Tetap orang, tapi di sini ada malaikat yang bersama-sama dengan kita menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi fokus Bapak Ibu Saudara adalah keserupaan, berkarakter Kristus. Amin. Engkau mau dimanapun, engkau akan membawa karunia. Kenapa? Karena serupa dan segambar. Bawa karunia, jangan jadi batu sandungan. Amin. Karena dosa sudah selesai. Clear. Case is closed. Semua sudah selesai. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Dosa masa lalu sudah selesai. Ditutup. Amin. Ditutup. Ditutup karena Yesus. Pengampunan dosa. Lewat penebusan Yesus kita menerima itu. Lewat kita mendengar firman, selesai. Amin. Kita terus menuntun, dituntun dengan arahan firman yang kita dengar dan kita baca setiap hari. Saudara akan menerima konfirmasi, percaya saudara. Saudara uji ini, minggu depan saudara bisa bersaksi setelah kita ibadah. Kan ada fellowship. Saudara akan bersaksi bagaimana Tuhan membawa saudara, menyingkapkan saudara. Setiap saudara baca firman ada penyingkapan, ada konfirmasi, ada informasi dari Tuhan melebihi informasi dunia ini. Itu yang akan kita kerjakan. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Kita akan masuk pada perjamuan kudus. Ada bawa adik-adik anak sekolah minggu. Mari pastor mendoakan.